Bullying masih jadi masalah besar di kalangan remaja, mulai dari ejekan, pengucilan, sampai kekerasan fisik yang semuanya bisa ninggalin luka yang gak kelihatan. Luka di hati, rasa takut, bahkan hilangnya percaya diri. Di SMKN 46 Jakarta, para pelajar punya cerita dan pandangan mereka sendiri tentang bahaya bullying. Lewat suara mereka, kita bisa belajar gimana bullying berdampak nyata dan kenapa penting banget buat kita saling jaga, saling dukung, dan berani bilang stop bullying. Mari kita dengarkan langsung pengalaman dan pesan dari teman-teman pelajar SMKN 46 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ananda Hadi, saya dari tim Majalah Sunday, ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kasus bullying yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pertama-tama boleh perkenalkan nama kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Freddy Aswan Tagalung dari kelas 10 PPLG. Perkenalkan, nama saya Nicholas Agarsian dari kelas 11 AKL. Perkenalkan, nama saya Rel Putri dari kelas 11 PPLG 2. Oke, kita mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama, dalam pengamatan kalian, bentuk perundungan apa yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah? Bisa itu verbal, fisik, atau cyber? Kalau menurut saya itu ada pembulian secara langsung gitu dari omongan mulut, jadi seperti dikata-katain tentang kekurangannya ataupun diledek-ledekin, ataupun juga yang kedua dari sosial media, bisa dari chat atau enggak dari seperti dikasih aib-aib gitulah, disebar aibnya dia gitu. Kalau menurut saya pembuliannya itu tidak bisa secara langsung dan tidak langsung, seperti mereka ini mengajak untuk orang lain untuk menjauhi sang korban agar sang korban ini merasa dirinya ini kesendirian, dan pada akhirnya mereka ini menganggap bahwa sang korban ini adalah sebagai objek untuk dirundungi, dan korban ini merasa bahwa dirinya ini tidak diperlakukan dengan baik atau diperlakukan secara buruk, sehingga membuat dia merasa tidak ingin bersama mereka dan membuat sang korban tidak merasa nyaman pada sekitar. Kalau menurut saya sendiri bisa berupa perundungan secara langsung ya, kalau kayak diomongin baik di belakang maupun di depannya, dikata-katain, atau misalnya sama kayak tadi Freddy bilang, disebar aib ya. Oke. Pertanyaan kedua, menurut kalian apa sih yang mendorong mereka melakukan perundungan terhadap orang lain? Mungkin karena mereka nggak suka sama orang itu. Kalau dari saya, karena ada suatu hal yang membuat sang pelaku melakukan hal tindakan kebencian terhadap korban yang membuat korban dirugikan. Mungkin dari si pelakunya itu merasa korban tuh lebih rendah dari dia, jadi kayak dia lebih lemah, jadi dia bertindak seperti senior gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, di mana sih lokasi yang paling sering kalian saksikan terjadi bullying? Di sekolah kah atau media sosial kah? Yang paling sering mungkin di sosial media ataupun di kelas. Yang sama sebenarnya, kalau misalkan pembulian seperti perundungan tersebut bisa terjadi di media sosial dan juga di lingkungan sekolah lah, seperti di kelas. Kebanyakan sih di media sosial ya. Kebanyakan di media sosial ya. Oke, jika kalian melihat teman yang dibully, apa sih yang biasanya kalian lakukan? Apakah kalian berani melapor? Mungkin melapor ke Walas dulu, atau kita merangkul dia agar dia jangan merasa tersendiri. Biasanya kita ini harus mendekati sang korban dulu. Kita harus membawa dia ke jalan yang benar. Kita harus membimbing dia dan mendorong dia agar bisa berani untuk melawan tindakan tersebut, seperti melaporkan, ataupun dia bisa seperti setidaknya menolong diri dia sendiri dari rundungan sang pelaku. Pertama mungkin saya akan ngobrol ke pelaku sama si yang jadi korbannya, biar diomongin baik-baik kenapa dia melakukan itu. Dan juga kalau si pelaku masih aja kurang keras kepala, langsung saya laporkan saja ke misalnya ke Walas ataupun langsung ke guru BK. Menurut kalian apa alasan utama siswa enggan melaporkan kasus bullying? Pertama mungkin karena
dilihat teman-teman jadi seperti dia kayak lebih suci, kayak lebih superhero lah. Jadi kan teman-teman dia merasa wah pasti nanti dia dijauhin gitu sama teman-teman karena merasa paling pahlawan lah di kelas itu. Tadi apa pertanyaannya? Alasan siswa enggan melaporkan kasus bullying kepada entah guru atau orang tua. Nggak mau ikut campur. Nggak baik gitu. Karena takutnya masalah akan terjadi semakin besar. Karena seperti pembulian gitu, kadang nggak selalu korban ini yang menjadi pemenang kalau misalkan dilaporkan. Kadang juga malah si korbannya ini yang malah dia jadi semakin tertindas. Kira-kira sanksi seperti apa yang paling efektif membuat jerak pelaku bullying? Pelaku yang paling kuat untuk mensadarkan para pelaku bullying adalah itu kita bisa, kalau misalkan dia hanya sebatas perundungan seperti menghina korban, itu bisa kita hukum dengan menasihatinya atau dengan cara ya apapun agar dia tidak bisa berkata-kata lagi seperti menghukum dia meminta maaf terhadap korban. Ataupun kalau misalkan itu sudah keterlaluan seperti kekerasan fisik, kita itu sudah harus seperti dilakukan seperti skors ataupun denda. Mungkin kalau yang ringan bisa dinasihatin dulu sama guru yang bersangkutan, ataupun kalau sanksinya lebih berat mungkin sampai diskors. Kalau udah berat sangat sampai keluar sekolah beritanya itu mungkin langsung dikeluarin aja. Sama kayak mereka. Oke, pertanyaan terakhir, pesan kalian terhadap para pembuli? Jangan bully terus, ntar bakal ngerasain. Kalau misalnya di tempat yang lebih besar lagi, kalian masih kecil terus masih ada yang lebih senioritas, kalian bakal rasain. Hukum tak bertuah itu nyata. Dari saya sih sebaiknya setidaknya kalian sudah harus berhenti melakukan itu, karena kalian sebenarnya tidak tahu apa yang dirasakan dari korban kalian, dan kalian tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya kemudian, karena perilaku apa yang kalian lakukan akan mempengaruhi diri kalian dan juga korban di masa depan nanti. Mungkin jangan membuli karena udah pada misalnya udah pada bisa mikir lah kenapa gitu, udah gede juga. Terus juga kita tuh punya kita nggak tahu nih pemikiran orangnya gimana reaksi dia, jadi kita juga harus mengerti lah, jangan terlalu cepat menanggapi sesuatu gitu. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih.